Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi san'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fi kulli lamhatin wa nafasin fi adadi kulli ma'lumin la amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bab ke-11, makhluk yang mukallaf atau yang diberati dan mengenal tipu daya syaitan. Ketahuilah lebih dahulu bahwasanya makhluk-makhluk yang mukallaf yang diberati beban tanggung jawab itu ada 4. Yang pertama adalah malaikat. Mereka malaikat adalah ajsamun nuraniyatun latifatun qadiratun 'ala tashakkul bi ashkalin mukhtalifatin kamilatun bil ilmi wal qudrati 'ala al-af'ali syaqqati. Artinya, kejadian malaikat adalah jisim-jisim bangsa nur, cahaya. Artinya malaikat itu diciptakan dari cahaya atau dari nur yang halus yang bisa atas berubah-ubah dengan bentuk-bentuk berbeda-beda, yang sempurna dalam ilmu dan sempurna dalam kemampuan atas segala perbuatan yang sulit dan berat. Karena itu Rasulullah dapat melihat malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang menyerupai Dihyatul Qalbi. Itu nama orang di Arab dulu lah. Nama orang di Mekah itu dulu namanya Dihyatul Qalbi. Dihyatul Qalbi ini laki-laki yang termasuk bungas banget orangnya. Nah, jadi malaikat Jibril sering datang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah untuk menyerupai dengan Dihyatul Qalbi ini. Dan kadang menyerupai seorang Badawi, Arab Mesir, Arab pedalaman dan seterusnya. Tetapi malaikat berubah hanya menyerupai makhluk yang mulia seperti manusia, tidak seperti jin yang bisa menyerupai makhluk-makhluk yang hina seperti anjing, ular dan lain-lain. Jin juga bisa menyerupai, tapi kalau jin menyerupainya tertentu dengan makhluk-makhluk yang hina. Berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat tadi bila menyerupa itu menyerupa dengan makhluk-makhluk yang mulia seperti manusia. Makanya kalau para sahabat dulu waktu perang itu sering perang tadi datang sekelompok manusia kan dikenal, ya kan, berjubah, berimamah, berserban, berpulang membantu perang. Nah, itu malaikat. Jadi malaikat ini tertentu bila menyerupa berarti serupaan yang mulia. Makanya kalau orang ketemu Lailatul Qadar berjumpa dengan malaikat itu jangan berketakutan lah, karena serupaannya pasti serupaan yang akan menakutkan. Pasti menyerupa dengan serupaan yang bagus. Kadang-kadang berjubah, bersurban itu bila malaikat. Tapi bila jin, nah ini bila menyerupa pasti serupaannya ada bagus pula. Apa kadang-kadang kayak hantu. Jin itu menyerupanya kayak hantu atau berbentuk binatang. Makanya hati-hati membunuh itulah. Ada ular misalnya itu bisa serupaan jin. Ular kalau jengking kah atau apa lagi itu, kaki banyak berlipat kah? Lipat itu juga hati-hati, itu bisa jin menyerupa. Tapi bila pian ragu-ragu apakah ini jin kah ini atau dasar binatang kah? Ya. Bacakan dulu boy ayat kursi sekali, bacakan, habis itu amanah Rasul sampai kafirin. Bila jin pastinya kembali menyerupa seperti aslinya. Mewujudnya.
pastinya berbalik kepada wujud aslinya. Nah, jadi kadang khawatir kalau masih tetap semisal khawatir menyentuh ular, semisal tetap ular yang dibacakan ayat kursi amalan Rasul sampai kafir, tetap ular berarti ular wujud ular aslinya itu mati aja nggak apa-apa. Nah, berarti kan kalau sudah dibacakan ayat kursi amanah Rasul sampai kafirin tetap dia berbentuk binatang, itu berarti asli binatang itu, bukan serupan dari jin. Dan malaikat itu tidak disifatkan dengan laki-laki dan tidak dengan perempuan. Artinya malaikat itu ada laki-laki, ada perempuan. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu. Juga tidak anak beranak dan tidak makan lagi, tidak minum dan tidak tidur. Selalu beribadah siang dan malam, tidak pernah lemah dan putus dan terpelihara daripada segala dosa. Mengingkari mereka adalah kafir. Mengingkari para malaikat artinya tidak percaya dengan para malaikat, hukumnya kafir. Karena termasuk dalam rukun iman, beriman dengan para malaikat. Dan mereka adalah yang paling baik makhluk, malaikat tadi. Nah, malaikat termasuk makhluk Allah yang mukallaf, yang diberikan beban oleh Allah disuruh beribadah. Malaikat satu mukallaf namanya. Yang kedua, termasuk juga makhluk Allah yang mukallaf adalah manusia. Yang maklum bagi kita bahwa manusia dijadikan Allah Subhanahu wa taala dari tanah, dan ingatlah bahwa ayat tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang paling dekat dengan kita adalah diri kita sendiri. Karena di dalam diri kita penuh dengan keajaiban, baik dari unsur jasmani ataupun unsur rohani. Di awak kita ini ajaib semuanya lah, artinya takjub. Apa aja tuh? Dan Allah bentuk manusia itu sepaling bagus bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya kan? Sungguh kami jadikan manusia itu kata Allah sepaling bagus bentuk. Yang ketiga, termasuk makhluk yang mukallaf yang diberikan amanah beban oleh Allah adalah jin. Yang mana jin adalah dijadikan Allah Subhanahu wa taala ajsamun latifatun hawaiyatun tatasyakkalu bi ashkalin mukhtalifatin wa yazharu minha af'alun 'ajibatun minhumul mu'min wal kafiru wat ta'i wal 'asi. Artinya mereka adalah malaikat jin tadi adalah jisim-jisim yang halus, yang bangsa Hawa, dan bisa berubah-ubah bentuk dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada daripadanya perbuatan-perbuatan yang ajaib-ajaib. Sebagian mereka jin ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang taat, dan ada pula yang maksiat. Mereka jin itu mirip manusia dalam hal ini. Juga perubahan mereka kadang-kadang menyerupai makhluk hina seperti anjing, ular, dan lain-lain. Apalagi kalau anjing itu yang warnanya hitam lah. Nah, itu sebagian ada hadis menjelaskan itu ada jinnya kalau warna hitam tuh nah. Anjing itu nah hitam sebijian, nah. Bila seekongan tuh hitam baik, itu sebagian hadis menyatakan ada jin mengikuti itu. Satu adalah syaitan, mereka adalah ajsamun nariyatun, dijadikan daripada jisim-jisim yang bangsa api atau dari api. Syaitan ini adalah kesesatan dan kecelakaan dengan mengingat-ingatkan sebab-sebab perbuatan maksiat dan segala kelezatan-kelezatan dunia dan melupakannya akan manfaat-manfaat ibadah.
ibadah dan taat. Itu gawian syaitan, menjerumuskan dari menyesatkan, ya, supaya disuruhnya berbuat maksiat. Dan telah menyebutkan Asy-Syaikh Ibnu Jamaah rahimahullah bahwasanya makhluk-makhluk yang mukallaf itu ada 3 bagian. Satu, mukallaf mulai dari awal kejadian mereka, yaitu para malaikat dan Nabi Adam alaihissalam serta Ummuna Hawa, ibu kita yaitu Siti Hawa. Dan ini tidak ada khilaf ulama. Jadi awal diciptakan sudah mukallaf. Nabi Adam seperti itu, Siti Hawa juga seperti itu. Yang kedua, tidak mukallaf dari awal kejadian, tetapi mukallaf setelah akil dan balik, yaitu anak cucu Adam alaihissalam atau manusia. Kita ini pada mukallaf dulu, kecuali sudah balik. Baliknya laki-laki apabila bermimpi, ya Allah sudah ada mimpi kawin, ihtilam bahasa Arabnya ihtilam. Jadi bila sudah ada ihtilam, balik berarti laki-laki itu. Kalau perempuan haid, kalau pada haid atau laki-laki kada pernah bermimpi, berarti umur. Baliknya laki-laki umur 15 tahun, baliknya perempuan itu ada yang menjelaskan di dalam umur orang bahilah itu, nah itu 12 tahun. Bila umur 12 tahun perempuan itu balik. Itu kalau pada haid sebesar orangnya. Yang ketiga adalah yang ada khilaf ulama apakah mukallaf dari awal kejadian atau tidak, dan yang lebih jelas bahwa mereka adalah mukallaf dari mulai awal kejadian mereka, yaitu makhluk jin. Juga ada khilaf ulama apakah jin dan syaitan itu satu jenis atau berbeda atau 2 macam. Kemudian khilaf ulama mana yang lebih afdal antara manusia dan malaikat. Pendapat Al-Maturidiyah, para nabi alaihissalam lebih afdal daripada semua malaikat. Kemudian khawasul malaikah, orang yang khusus di antara malaikat seperti Jibril, Mikail, Israfil alaihissalam dan lain-lain. Kemudian diiringi oleh para waliullah, para wali daripada manusia, kemudian awam daripada malaikat, kemudian awam manusia. Dan sama dengan pendapat Al-Maturidiyah, pendapat ulama Malikiyah yang Malik. Jadi orang yang paling mulia itu pertama para nabi dulu, baru para malaikat yang khusus, yaitu Jibril, Mikail, Israfil. Baru setelah itu para wali-wali, setelah itu baru malaikat secara umum, baru terakhir manusia secara umum. Dan pendapat Asy-Syafi'iyah, Imam Syafi'i, bahwasanya manusia yang bersih lagi takwa dan mantap keyakinan seperti sampai kepada kematiannya dengan sifat yang demikian adalah daripada malaikat. Karena dipandang kepada banyaknya tantangan dalam manusia mengerjakan ibadah dan bertakwa. Di antaranya selalu berjihad atau berperang melawan nafsu amarah bisu dan lain-lain, seperti syaitan dan pengaruh dunia yang dikatakan mataul ghurur atau kesenangan yang berdaya. Jadi manusia lawan malaikat itu berat manusia. Ya, kalau hendak mendekatkan diri lawan Allah, hendak tinggi derajatnya berat manusia. Karena manusia ini ada hawa, ada nafsu, ada dunia yang menggoda. Jadi berat manusia daripada malaikat untuk dekat lawan Allah Taala. Jadi bila manusia itu baik, berarti lebih tinggi derajatnya manusia itu daripada malaikat. Faidah tentang lamanya Nabi Adam alaihissalam di dalam surga sebelum diturunkan ke dunia dan lamanya di dalam dunia serta lain-lain. Ketahuilah bahwasanya tinggalnya Nabi Adam alaihissalam di dalam surga selama 3 jam. 3 jam dengan perhitungan hari akhirat. Yang bangsa 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi 3 jam di akhirat. Jadi 3 jam di akhirat itu kalau dihitung dengan hari di dunia adalah sama dengan 250 tahun. Jadi ketika Nabi Adam diciptakan di surga, berada di surga cuma 3 jam. Dan Nabi Adam alaihissalam diberi nama Abdullah. Waktu diciptakan pertama itu nama Abdullah. Dan kunyahnya, gelarnya Abu Muhammad atau Ayah Muhammad. Beliau berbadan tinggi dengan rambut yang keriting
Kata sebagian riwayat, tingginya Nabi Adam alaihissalam 260 hasta, dan beliau adalah mempunyai rupa yang paling tampan lah, kalau laki-laki cantik tulisan sini, rupa yang paling tampan dari segala makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala turun ke bumi, berkuranglah ketampanan beliau, warnanya dan tingginya pun berkurang. Dan beliau berbicara dengan bahasa Arab, kemudian dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Suryaniyah. Kata sebagian ulama, dinamakan bahasa Suryaniyah karena Allah Subhanahu wa taala mengajarnya kepada Nabi Adam alaihissalam dengan rahasia dengan perantaraan malaikat. Nabi Adam alaihissalam juga adalah permulaan orang yang menulis huruf Arab, Farisi, Suryani, Ibrani, Yunani, Rumi, Hindi, dan lain-lainnya, yang beliau tulis dari tanah yang direbus. Kemudian tatkala tenggelam ditimpa banjir, didapatkanlah oleh setiap kaum akan satu macam tulisan itu, dan mereka tulis dan mendapatkan oleh Nabi Ismail alaihissalam akan tulisan Arab. Adapun riwayat yang mengatakan bahwa awal orang yang menulis dengan kalam adalah Nabi Idris alaihissalam, maka yang dimaksud adalah tulisan ramal, ya, ramal bahasa. Adapun lamanya Nabi Adam alaihissalam di bumi sesudah turun dari surga, setelah memakan buah khuldi, bujukan syaitan itu, lalu dikeluarkan dari surga, dan di bumi selama 930 tahun. Itulah umur Nabi Adam, 930 tahun. Ada juga yang mengatakan 950 tahun, dan mengajarkan Allah Subhanahu wa taala akan Nabi Adam alaihissalam membuat macam-macam alat daripada besi, seperti palu, alat pertanian, dan bercocok tanam, dan segala alat yang diperlukan manusia, membuat tepung, roti, dan lain-lain. Dikatakan kepada beliau, inilah merupakan kebiasaan keturunan engkau. Sedangkan Siti Hawa diajarkan membuat kain, menanun, dan Nabi Adam alaihissalam memakai apa yang ditanun oleh Jaddatuna Hawa. Nah, jadi kalau di sini kita bisa pelajari bahwa kita ini dianjurkan punya keahlian, punya kebisaan sebagai bahan untuk menjalani kehidupan di dunia seperti Nabi Adam. Nabi Adam pun ketika diturunkan ke bumi itu dibekali oleh Allah ilmu seperti tadi alat-alat pertanian, alat-alat pertukangan. Untuk laki-laki nih, gawean laki-laki. Nah, kalau bini-bini menanun, itulah kalau bahasa sekarang menjahit, kerjaan beginian. Bahkan Nabi Adam pun memakai pakaian yang ditanun oleh Siti Hawa. Jadi maunya kita setiap itu punya keahlian tangan, kebisaan. Nah, ini dianjurkan. Sembarang aja apa bisa masak kah, bisa belah wadai kah, punya ada isi kebisaan masing-masing. Sedikit bahan untuk menjalani kehidupan. Kalau bisi anak itulah binian sebesar sembarang aja boy. Kalau memang sekolahnya kada bisa sekolah tinggi, ya, sampai kuliah kada bisa, sembarang boy kalau memungkinkan dikursuskan kah. Jadi punya kebisaan. Jangan sampai hidup itu membebani orang lain. Karena ada hadis dari Nabi kita bahwa la takunu kallan 'alan nas. Janganlah kalian jadi hidup kalian itu membebani bagi orang lain. Hidup itu pasti bisa berdikari, punya keahlian, punya kebisaan.
Telah diriwayatkan bahwa turunan Nabi Adam alaihissalam dari surga ke bumi, bahwa turunnya Nabi Adam alaihissalam dari surga ke bumi di Gunung Sarnadib, nama gunungnya. Di sanalah satu pulau di India dan di salah satu pulau di India, dan menyebutkan orang-orang Brahma, pendeta agama Hindu, bahwa di gunung ini ada bekas kaki Nabi Adam alaihissalam yang tenggelam ke bawah gunung kurang lebih 70 hasta, karena Nabi Adam besar awaknya. Dan setiap kita boy, kalau masuk surga di hari kiamat itu tinggi badan kita tadi seperti Nabi Adam kena. Bila dalam surga itu tinggi semuanya boy. Kadang-kadang kena rendah-rendah nih kita. Apalagi kita nih umat Rasulullah nih, rendah-rendah seperti kita nih boy. Kita nih akan jadi tinggi kena seperti kayak apa Nabi Adam ketika di surga. Nah, dan umur rata-rata seperti umur Nabiullah Isa 33 tahun. Jadi bila terlalu muda dituhakan supaya kurang lebih 33. Bila terlalu tua, boy dimudahkan. Nah, bila muda masih anak-anak dituhakan, bila tua dimudahkan. Rata-rata umur kayak itu boy. Umur seperti umur Nabiullah Isa. Dan setiap kita ini sebenarnya kena bebumas sebagai masuk surga. Bebumas berdan, nah, bahkan kalau ibu-ibu ini bisa mengalahkan bidadari, boy. Bidadari itu kalah kena. Jadi Nabi Adam ketika diturunkan dari surga itu diturunkan di India, di Gunung Sarnadib, nama gunungnya. Sarnadib. Dan terlihat di atas gunung ini kilauan seperti kilat sepanjang hari dan malam. Sedangkan Ummuna Hawa, Siti Hawa, turunnya adalah di Jeddah. Kemudian manakala Nabi Adam alaihissalam diperintah pergi ke Mekah dan mengerjakan haji ke Baitullah, berkumpullah Nabi Adam alaihissalam dengan Jaddatul Hawa di padang Arafah. Oleh karena itu dinamakan Arafah, perkenalan atau pertemuan. Ada diberi tuguhnya pula, namanya tuguhnya situ di Arafah tadi. Nah, sini pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa setelah diturunkan dari surga, terpisah diturunkan di bumi. Itu manusia berduaan aja boy lah, berduaan aja ada di bumi ini, dan itu pun tak bisa diturunkan tadi. Nabi Adam itu menyesali kesalahan antara memakan buah kol dia tadi. 300 tahun menangis boy, 300 tahun Nabi Adam itu menangis. Kemudian Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 6 atau 7 daripada bulan Nisan April tahun 930 atau 950 dari semenjak turunnya dari surga, dan diriwayatkan meninggalkan anak cucu sebanyak 200.000 atau 2 juta. Anak cucu Nabi Adam itu waktu beliau meninggal 2 juta orang. Banyak sudah manusia pula, 2 juta. Dan Siti Hawa itu setiap kali melahirkan tuh kembar, setiap kali kembar boy. Dan riwayat itu cuma sekali aja nang tunggal, yang terakhir, paling terakhir. Nang sekali itu boy ialah Nabi Sis namanya. Nabi Sis. Yang lain itu kembar.
Yang bumas itu boy, yang paling bumas di antara anak Nabi Adam itu diantaranya yaitu Iklimah. Iklimah ini kembar dengan Habil. Nah, makanya Qabil waktu membunuh saudaranya itu karena ini Iklimah dan dengan Habil ini anak bawaan dari surga, aslinya hubungan waktu di surga. Nah, jadi hasil anak lalu akhirnya pumas banget. Makanya Qabil kalau terima waktu dijodohkan lawan Habil ini kan, Habil ini sudah anak hubungan waktu di dunia, saudara kembar si Habil ini Labuda. Nah ini sudah di dunia, jadi kepungasan kalah boy. Makanya jodoh silang, ya kan? Nih Habil pastinya jodoh dengan Labuda dikawinkan, ada terima. Jadi maunya Qabil ini kawin dengan saudara kandungnya, waktu kembar tadi. Kampung Mesan kalah pula. Jadi kan mau apa jadinya. Akhirnya sampai saudaranya Habil pun dibunuh. Sebanyak 2 juta manusia tidak anak cucu Nabi Adam ini. Dan jasad beliau dibawa ke gua yang ada di gunung Abi Kubais di Mekkatul Mukarramah dan ditanam di dalam gua itu atas kaul yang mengatakan. Dan hidup Jaddatuna Hawa sesudah kematian Nabi Adam alaihissalam selama 1 tahun. Kemudian wafat dan ditanam oleh Nabiullah Sis, anak Sidin yang terakhir alaihissalam di samping Nabi Adam alaihissalam. Intah, selesai. Jadi setahun boy meninggal Nabi Adam dulu, setahun baru meninggal istri. Yang laki bini itu boy, laki bini adalah suami istri adalah apabila sehati itu laki bini ini akrab banget. Biasanya kemana-mana bersama, itu akrab banget laki bini itu. Tapi bila meninggal salah satu biasanya pada lawas boy, ada lawas. Bila orang tuh akrab laki bini, arti akrab tuh boy pokoknya hampir bersama terus, hampir bersama kemana-mana kan, bersama itulah, jarang terpisah. Bila meninggal biasanya kada lawas. Nah keseringan itu kisarannya bila akrab banget itu kisarannya sekitar setengah tahun aja biasanya boy. Nah, karena contohnya yang jelas ada riwayatnya itu dari Nabi kita dengan Siti Fatimah. Waktu Nabi kita didatangi oleh malaikat Israel, lalu Nabi berkata, kata Nabi kita, wahai Fatimah, dibisikin oleh Nabi kita, wahai Fatimah, ini waktunya aku memang sudah sampai dan aku akan dijemput oleh malaikat Israel dan aku akan meninggal dunia. Tapi kata Nabi kita, aku beri kabar gembira wahai Fatimah, orang yang pertama yang akan menemuiku ialah engkau. Jadi kurang lebih 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah, Siti Fatimah yang mengikuti meninggal. Sama orang laki bini itu kan bila sangat akrab, sangat dekat, biasanya kan lawas. Nah, coba biar pahami, biarlah menjalani berumah tangga itu pahami apakah biar termasuk yang akrab pada laki bini atau pada bilanya kada akrab boy. Kada akrab itu laki ke mana, bini ke mana, akrab begeduh. Ini namanya kada akrab nih boy. Nah, kada akrab. Bilanya kada akrab biasanya bila meninggal satu lawas boy terpisahnya. Ada yang sampai 5 tahun, ada sampai 10 tahun dulu menyusul. Nah, itu menggiring keakrabannya. Bila akrab banget, cepat biasanya boy. Ada lawas. Dulu ada di Banjarmasin guru, orangnya guru. Pagi Nabi ini meninggal. Pas siap-siap anak mau ngubur, siang tengah hari boy, laki meninggal juga. Itulah kejadian dari Banjarmasin itu. Jadi hati keseharian dasar pujian akrab laki bini boy. Tapi lihat aja di mana kan, bila
orang laki bini akrab itu biasanya kan lawas. Kada lawas berpisah. Habis tentang pembahasan mukallaf tadi, makhluk-makhluk yang termasuk diberati, kita mengenal tentang tipu daya syaitan. Kerjanya syaitan seperti yang dijelaskan terdahulu adalah mencelakakan dan menjerumuskan manusia ke dalam siksa dunia, di dalam barzah, di alam barzah dan di akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintah manusia supaya menjadikan syaitan sebagai musuh yang nyata. Dan syaitan dalam menyesatkan manusia sangat cerdik, sehingga kalau kurang hati-hati dan waspada, kurang berpikir dan kurang beramal saleh, mudah sekali terperangkap dengan tipu dayanya. Karena yang digodanya adalah hati, sedangkan hati adalah termasuk alamul malakut atau alam gaib. Sebagai contoh, kebijaksanaannya atau kecerdikannya dalam menyesatkan manusia sebagaimana yang telah dikabarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, firman-Nya, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, wallahu wasi'un 'alim." Artinya, bermula syaitan itu selalu menakut-nakuti akan kamu akan kefakiran dan menyuruh kamu dengan perbuatan keji. Nah, jadi cara muslihat syaitan itu, tipu daya syaitan itu membujuk atau menyesatkan seseorang, ditanamkannya di hati orang itu takutan fakir. Takutan miskin. Nah, takutan fakir. Ya. Apalagi pula kalau sudah punya usia 40, menginjak 50, masuk ke 60, itu takutan banget fakir itu baik. Nah, masa-masa pensiun sampai sebulan. Apa kita nih aku nih penghasilan apa, pendapatan mana lagi? Nah, awak tuha pegawai kada kawa. Nah, takutan fakir baik. Sama juga kada pasti tuha, nah anu baik itu juga takutan juga. Kadang-kadang baik kalah bersaing lawan orang lebih berduit, orang lebih nyaman hidup, lalu takutan fakir. Lalu akhirnya akan mengingat mencari baik. Ingat lalu melepas akhirat. Kadang-kadang wiritan amalan, kadang-kadang dilepas lalu berhimat mencari. Sampai-sampai boy kena mensodah ada rasa takut fakir itu nih menuntut ilmu kayak ini bisa pada sempat lagi takutan fakir ilmu. Kadang-kadang sembahyang yang bisa tertinggal bila sudah takutan fakir hidup itu. Nah, imbasnya diantaranya pada banyak mencari satu, yang kedua bila takut fakir itu ada di diri seseorang, orang itu pasti kena pelit hidupnya, kemalan. Takutan fakir itu begitu. Jadi cara mengalahkan siasat taktik daripada syaitan ini boy satu aja. Nah, takut fakir itu satu aja, banyak berduit. Benar. Bila banyak berduit boy kada mau takutan fakir. Nah, orang takutan fakir itu dasar duitnya ada. Nah, lalu akhirnya takut fakir. Satu aja caranya, apa supaya syaitan itu kadang mau menggoda melewati takut fakir. Kalau kawanya menggoda melewat takut fakir, duitnya banyak, ya karena duitnya banyak ada takutan fakir. Nah, jadi kita tuh perlu juga ya kan ibadah berusaha atau berikhtiar bacaan amalan supaya berduitan. Nah, artinya awak ini gampang banget dikejar duit boy. Nah, karena memang ada hadis Nabi. Nah, ada orang itu kadang hendak mengejar dunia, tapi dunia ada mengejarinya. Ada. Nah. Seperti contoh hadis Nabi kita, siapa yang mengamalkan di Nabi kita antara azan subuh habis antara qabliyah subuh dan qamat habis
baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Itu hadis Nabi kita, siapa yang mengamalkan itu akan dikejar oleh dunia. Wa in kanat raghibatan, sekalipun ingnya kada mau, dalam itu dikejar dunia. Jadi berbeda ceritanya pula antara orang yang mengejar dunia atau dunia yang mengejar inya, itu beda. Kalau kita mengejar dunia lalu lapah apa ini? Ya nang akhirnya kan misalkan ingat tadi. Nah, beda kalau dunianya yang mengejar. Nah, itu diantaranya ada bisi bacaan, ada bisi amalan, apalah. Nah, supaya jangan sampai ini tipu muslihat syaitan ini kawainya menipu kita lah. Di antaranya baik amalkan supaya rezeki hidup. Nah, maka bila rezeki itu bagus baik. Ibu-ibu kah rezekian laki ketujuh itu, atau sebaliknya si bini-bini si ibu-ibu adalah si istri nih, bisi laki tapi laki rezekian gampang banget rezeki itu datang. Nah, ibu-ibu kita ketujuh biasanya, nah itu jadi amalkan baik. Di antaranya beberapa amalan-amalan yang sifatnya supaya rezekian, supaya tipu muslihat syaitan ini kada kena. Cari supaya perduitan hidup tuh boy. Yang pertama dulu pula supaya jangan takut fakir itu ada di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur namanya. Kanzun Najah wa Surur itu ada di situ doa bagus banget. Nah, bila itu jadi amalan kada khawatir fakir hidup. Kada khawatir. Jadi amalannya itu boleh dibaca habis sembahyang duha. Jadi sembahyang duha dulu, habis sembahyang duha selesai, baru diteruskan membaca surah Wadduha. Surah Wadduha itu sebanyak 40 kali. Baru baca doanya. Ada doanya tuh, Wadduhanya 40 kali. Tapi sesudah sembahyang dulu 2 rakaat. Nah, baru baca Wadduha tadi. Surah Wadduha 40 kali. Baru baca doanya. Doanya kayak ini baik. Allahumma ya Ghani wa ya Mughni aghnini ya Allah ginan la akhafu ba'dahu faqran wahdini fa inni dhallun wa 'allimni fa inni jahilun. Itu doanya tuh. Kalau diartikan bahasa kita kayak ini baik. Allahumma ya Ghani wa ya Mughni, wahai Allah yang kaya dan mengayakan. Aghnini ya Allah, kayakan Allah ya Allah. Ginan la akhafu ba'dahu faqran, kaya dan mungkin kada khawatir fakir setelah itu. Sudah diberi kaya oleh Allah, kada bakal khawatir fakir. Artinya kaya sepanjangan, kaya terus. Nah, itu doanya diterima itu. Nah, wahdini fa inni dhallun, berikan hidayah ulun karena ulun bisa tersesat ya Allah. Wa 'allimni fa inni jahilun, dan ajari ulun, bimbing ulun. Fa inni jahilun karena ulun jahil. Nah, itu bagus dapat itu dalam kitab Khazinatul Asrar, nama kitabnya. Tapi bila biar berat mengamalkan ini boy, tapi ini amalan insya Allah boy hilang di hati itu rasa takutan fakir itu hilang boy. Ini ada juga kadang-kadang sudah berduit, sudah nyaman kehidupan, penghasilan besar, tapi rasa fakir, rasa takut fakir itu ada terus. Nah itu di antara amalannya itu supaya hilang rasa takut fakir tadi. Kalau dari Abu Bakar Sahukul setiap malam Jumat jangan pernah ditinggal lagi boy, istiqamahi terus. Ada dana mau susahnya hidup. Nah, Yagani itu 100 kali Yagani. Pokoknya amalkan rutin. Halangan boleh hanya mengamalkan berapa? Yagani. Setiap malam Jumat aja boy. Nah, itu kalau mau susah itu 1000 kali. Kalau udah anak pendek pula ada tergantung 1000 tadi lah.
nyaman. Ada nggak nyaman buat dibaca 6 kali aja, 6 kali pendek pulang habis subuh. Dan ulun membuktikan beberapa guru-guru nama amalkan ini, nah itu rata-rata semuanya diberikan kehidupan yang nyaman seperti itu. Nah, 6 kali aja baca habis subuh, 6 kali ya tiap hari habis subuh tenang. Ibarat bila kamu salat atau ke masjid, bila sudah orang kesalaman, sudah pada berikan duduk setempat baca. Adanya di surah Al-Baqarah selembar kah 2 lembar kah? 2 lembar rasanya itu sebelum juz 2. Pendek banget baca lah. 6 kali lah. Nah, itu ada ngaliban. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Dan ulun perhatikan baik, rata-rata guru-guru, murid-murid utama atau guru sampul itu mengamalkan perintah ini. Ada di surah Al-Baqarah masih juz 1, belum lagi juz 2. Balik halaman berikutnya sebenarnya bunyi ayatnya manansakh min ayatin aw nunsiha bi khairin minha wallahu manansakh min ayatin, bila dibalik sebenarnya sebelum itu sebelum manansakh min ayatin itu. Jadi supaya jangan nih kita doain, karena tipu muslihat syaitan ini nah dibikinnya takutan fakir hidup. Pembahasan berikutnya nanti tipu daya syaitan tadi nah. Kemudian kami tuliskan bagaimana pula tipu daya syaitan di dalam mengerjakan ibadah. Jadi pertama tadi cara syaitan itu dibikinnya di hati kita, ditakutkan fakir, itu satu dulu. Nah, baru digodanya dengan 7 godaan ini, tipu dayanya. Ketika sudah beribadah masih digodanya dengan cara 7 macam ini. Yang pertama dengan dicegahnya mengerjakan ibadah. Ini merupakan usaha pertama. Kemudian jika memperoleh pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala, digodanya lagi dengan cara berikutnya itu. Pertama, syaitan terbaik sudah kita dalam beribadah itu diusahakannya dulu supaya jangan beribadah. Coba lihat dan perhatikanlah, biar anak bangun malam tuh tahajud qiyamul lail itu diusahakannya dulu, jangan bangun dulu. Itu dulu coba syaitan perhatikan. Itu godaan pertamanya. Hendak kayak orang anak jamaah mah, usahakannya jangan berangkat. Dicegahnya dulu, itu usaha pertama syaitan. Menggawe amalan gak sama aja kan, anak sembahyang duha, diusahakan banget supaya jangan kagawi sembahyang tadi dulu. Nah lalu kita bawa juga tetap nih kayak malam mana, tanpa malam tadi. Dicegahnya diusahakannya jangan, tetap juga kita kerasi. Awal kita lalu digodanya dengan cara yang berikutnya. Sudah niat, ada tegang. Kalau pertama tadi diusahakannya dicegah, bagaimana caranya supaya jangan beribadah. Bila tetap juga ibadah, lalu dalam ibadah tadi digodanya lagi nih. Yang kedua digodanya lagi dengan taswib, menunda-nunda perbuatan ibadah.
Dilupakannya bahwa Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya di dunia adalah semata-mata untuk beribadah dan tersebut membuat bekal untuk akhirat. Dan jika diselamatkan ia oleh Allah Subhanahu wa taala daripada godaan tingkat kedua ini, diusahakannya lagi oleh syaitan dengan usahanya yang berikutnya. Jadi dicegahnya kalau bisa, tetap juga semisal bangun di malam, diusahakannya lagi boy supaya kalau tangan kaina dulu setempat lagi gitu lah. Itu kayak sembahyang subuh tuh itu boy. Sembahyang subuh tuh lah. Alarm sudah dinyalain boy sudah. Apalah? Alarm sudah dinyalain. Sudah nyala matiin. Kita bangun sudah. Ujung-ujungnya Mendengar alarm tadi sudah. Diganti alarm bangun dulu nih boy. Duduk sudah. Coba duduk dong. Nah, yang duduk tadi boy tetap digodanya. Usahakan supaya kaina dulu setelah lagi bisa. Bila mau berubah bahasa boy yang sudah. 12. Nah, bisa jam 7 hanya bangun tuh. 2 lagi. 2. Jadi diusahakannya menunda pulang. Nah, bila menunda nih tetap juga kawak tetap bangun juga digodanya dengan godaan berikut. Yang ketiga digodanya dengan ajilah. Ajilah tadi kita supaya mengerjakan ibadah tergesa-gesa. Maksudnya supaya ibadahnya sia-sia, tidak diterima. Dan jika ia mendapat taufik dan hidayah daripada Allah SWT sehingga ia dapat mengerjakan ibadah dengan tenang dan sabar, maka diwaswasinya lagi dengan usaha yang berikut, yaitu dengan disuruhnya dengan menyempurnakan ibadah atau amal, tetapi dengan disertai riya. Nah, jadi kita bersegera-segera pada boy, tergesa-gesa pada, tak buru-buru pada cepat jadi kita ibadah kada cepat. Nah, di situ kita tenang, kita sudah bujur-bujur khusyuk, menggawe perlahan lah. Nah, tetap digodanya. Kita tenang tadi pun digodanya dengan riya. Nah, ada rasa bangga, rasa minta dilihat, bisa dipandang orang. Riya karena makhluk, supaya ibadahnya sia-sia dan mendapat dosa. Dan jika ia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga dapat mengerjakan amal dengan ikhlas, difitnahnya lagi dengan yang berikutnya. Yang kelima yaitu dengan memasukkan rasa ujub ke dalam hatinya. Ujub yaitu merasa besar diri dengan macam-macam nikmat yang ada padanya dan merasa aman daripada banyaknya nikmat tersebut dan lupa bahwa nikmat itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ia melihat minnah itu juga atau pemberian, merasa oh ini dari Allah nih, menolongi aku adalah memberikan taufik hidayah pertolongan ini untuk minnah namanya, memandang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur, niscaya digodanya lagi dengan godaan berikut, yaitu yang keenam, disuruhnya lagi bersungguh-sungguh dalam beramal tetapi disertai ingin timbul bukti amal ibadahnya di dunia berupa karamat dan lain-lain, yaitu semacam daripada riya. Maka jika ia mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka difitnahnya lagi dengan fitnah yang berikut yaitu yang ketujuh. Dengan kata syaitan, engkau tidak perlu lagi beramal dan beribadah karena engkau jika ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala beruntung akan beruntunglah sekalipun tidak beramal. Dan jika sebaliknya dijadikan Allah Subhanahu wa taala celaka, akan celakalah engkau sekalipun engkau beramal. Maka jika ia dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan merasa aku sebagai seorang hamba yang wajib menjunjung perintah Allah Khalik, yaitu Allah yang menjadikan dan memilikinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat apa saja yang ia kehendaki dan putuskan niscaya selamatlah ia dengan taufik dan hidayahnya Allah, dan jika tidak maka binasalah ia. Nah, jadi godaan syaitan itu banyak banget. Nah, yang pertama tadi dulu dengan cara ditapakinya fakir dulu. Nah, di situ beribadah pun digodanya dengan 7 tingkatan godaannya. Jadi kalau kita melihat di sini godaan syaitan ini berat adalah untuk bisa bujur-bujur lolos amalan kita tenang, yang diterima oleh Allah itu berat. Kecuali semata-mata pertolongan Allah. Jadi kita jangan
Bisa jadi boy kada lulus amal kita tuh sampai diterima oleh Allah Taala, bisa khawatir banget kita. Bisa ria, bisa ujub, bisa semua dan banyak macam-macamnya. Jadi satu aja boy, banyaknya memandang ini semua karunia dari Allah, yaitu minnah tadi. Minnah itu pemberian dari Allah, pertolongan Allah. Banyak itu aja bila kau beribadah, pandang itu semua dari Allah, supaya selamat amalan tadi dari ria, ujub dan sebagainya. Nah, InsyaAllah nanti kita teruskan lagi pada pertemuan berikutnya. Faedah pertama, arti hidayah dan taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Bi fadli subhanallahi